Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan saya Purwanto, saya adalah seorang guru di MI Nurul Huda 01 Kota Tegal. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM PPG 241101353. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Nurul Huda 01 Kota Tegal pada kelas 5 dengan materi bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik A, Bumi Berubah. Melalui pendekatan diferensiasi berbasis TPACK dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Suaranya nggak ada. Suaranya mana? Mana suaramu? Mana suaramu? Gimana? Ini semangat belum sarapan ya? Iya. Sarapan belum? Apa sarapannya? Sarapan apa? Roti Oyong Barat. Iya. Apa sarapannya? Tape. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kali ini diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh santri. Doa mulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami akan mengecek kehadiran peserta didik. Hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Rizky. Iya, kenapa? Rizky kenapa Rizky? Gak ada yang sakit? Siapa? Ya. Ya. Semoga yang sakit bisa kembali hadir dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami akan mengajak kalian seperti biasanya pembiasaan sebelum kita mengawali pembelajaran, mungkin ada pembiasaan dulu, yaitu membaca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan nyanyi bersama-sama tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku
tiga. Oke, tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk lima. Stop. Stop. Di sini Pak Guru akan mengajak kalian untuk melakukan 3 deep breaths, observe proses. Jadi kalau Pak Guru bilang stop, kalian harus duduk dengan tegak dan mengambil nafas. Mengambil nafas terus dihembuskan 2 sampai 3 kali. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Mendengarkan. Apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Sepakati ya. Apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Pertama, gotong royong. Ya. Terus selanjutnya yang terakhir, apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi? Ya, mendengarkan, menyimak. Jadi kesepakatan antara saya dengan kalian harus disepakati, clear ya. Jadi sekarang kita kaitkan dengan materi ini tentang bumi berubah. Berubahnya seperti itu, dari lahan pertanian yang dulunya itu lahan pertanian sekarang menjadi lahan perumahan, yang dahulu itu sungai, seni airnya sekarang jadi yang dahulunya kecil sekarang sudah besar. Nah, apakah kalian yang sekarang sama dengan kalian waktu kecil? Tidak. Bedanya apa? Dulu kecil, sekarang besar. Sekarang besar. Yang kedua, apakah sekolah ini tetap sama seperti ketika baru dibangun? Ya. Sama apa tidak? Orang paham. Tentunya ini sekolahan dibangun pada tahun 1978. Dahulu itu sekolahan itu berbeda dengan sekarang ini. Yang ketiga, apakah suatu bangunan akan tetap sama ketika terkena dampak gempa bumi dengan kekuatan besar? Tidak. Ya, ambruk. Bedanya ambruk. Bedanya rumahnya jadi retak-retak, keramiknya jadi membelah dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi bab 8 kan tentang bumi sayang, bumi malang. Di bab 8 ini ada 3 topik. Topik yang pertama, topik A, yaitu bumi berubah. Tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati video gunung meletus pada media PowerPoint interaktif, peserta didik dapat menjelaskan penyebab bumi berubah karena faktor alam dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan penugasan LKPD. LKPD tahun, LKPD lembaga kerja peserta didik. Peserta didik dapat menguraikan hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam dengan benar. Terus yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Untuk pemahaman, nanti kalian harus mampu menerangkan penyebab bumi berubah karena faktor alam,
kalian juga harus mampu membedakan peristiwa alam dengan bencana alam. Terus yang ketiga, menguraikan dampak yang ditimbulkan dari bencana alam terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang langsung aja kegiatan inti, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kita simak ya videonya, simak benar-benar video yang berkaitan dengan materi kali ini. Nah, mari ya. Ya, jadi video yang kalian mungkin simak yaitu tentang apa video ini? Video ini tentang apa? Gempa bumi. Nah, intinya bencana alam, gempa bumi. Nah, apa yang dimaksud gempa bumi? Gempa bumi apa? Pergerakan yang disebabkan oleh bumi. Nah, dari video tadi mungkin ada beberapa bencana yang terjadi selain mungkin bencana gempa bumi, ada gempa apa? Bencana apa? Bencana tsunami, terus bencana gunung meletus, terus nah, tsunami, gunung meletus itu semua karena adanya pergerakan lempeng bumi atau patahan lempeng bumi sehingga terjadi yang namanya gempa. Yang terjadi di bawah laut itu akan bisa menimbulkan tsunami. Terima kasih, kita beri apresiasi pada mungkin peserta didik yang berani menjawab. Tepuk tangan kita. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan PowerPoint dan melakukan tanya jawab. Apakah ada yang belum memahami materi ini? Kita lihat PowerPoint dari kami dan penjelasannya. IPAS bab 8 topik A, bumiku berubah. Nah, di sini pendahuluan apa itu bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Lagi, untuk bencana alam itu adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ini penyebabnya apa? Diakibatkan yang selanjutnya. Waktunya kuis. Ayo kita uji pemahaman tentang jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, Ibnu, dibaca soalnya. Apa yang biasanya menjadi penyebab terjadinya gempa bumi? Gerakan lempeng. Ya, pergerakan lempeng. Itu jawabannya. Yang selanjutnya nomor 2, tsunami dapat terjadi setelah terjadinya gempa bumi laut. Nomor sana. Ya, selanjutnya pertanyaan 3. Apa yang harus dilakukan jika terjadi banjir? Dan padang tinggi. Oke, betul atau salah? Betul. Tanya keempat. Letusan gunung berapi terjadi karena apa? Karena
Lanjut. Indonesia sering mengalami bencana alam karena apa? Berada di Berada di jalur cincin api. Betul. Selamat kamu berhasil. Lanjut ke lembar ke KPP. Oke, karena ini Pak Guru ingin menekankan jika hari ini kita akan belajar lebih lanjut melalui kegiatan diskusi kelompok. Mungkin kita akan membagi 5 kelompok ya. Kita bagi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ini kalau putranya mungkin dibagi 2 kelompok, yang putrinya kita bagi 3 kelompok. Untuk kegiatan diskusi ini kami akan beri materi tentang kegiatan 1, yaitu mengamati gambar berikut ini untuk mengisi kotak yang ada di bawah ini. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap gambar, mengapa permukaan bumi dapat berubah? Kita bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok ini, kelompoknya yang mana? Ini 1 bagi 2. Yang ini. Berapa? Coba dibagi. Ini bagi 2. Barang-barang kita mengamati gambar. Di sini ada yang bumiku berubah menjadi kering. Di sini yang masih hijau, yang masih asli. Berdasarkan pengamatan terhadap gambar, mengapa permukaan bumi itu dapat berubah? Mengapa permukaan bumi dapat berubah? Itu kalian bisa jawab di lembar LKPD yang sudah disediakan. Mengapa bumi dapat berubah? Ya. Mengapa permukaan bumi dapat berubah? Oh, itu kan gambarnya jelas. Kanan kiri, sebelah sini terlihat hijau. Dari sini terlihat hijau, gedung-gedungnya tinggi, lautnya biru. Ya, tulis aja jebolnya. Berapa hari kan boleh siap? Ya. Bisa lagi di rumah Ya, perhatikan. Ini kelompok 1. Kelompok presentasikan tentang kegiatan yang pertama. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin tentang pengamatan. Mengapa permukaan bumi berubah? Kenapa?
presentasikan kegiatan satu tentang pengamatan terhadap gambar. Ya, kenapa? Karena terjadinya bencana alam yang mengakibatkan permukaan bumi berubah yang tadinya hijau menjadi kering, yang tadinya berbentuk menjadi tinggi menjadi pendek. Kami dari kelompok 3. Ya, kenapa? Ini kelompok 3 silakan untuk presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kurang berapa? Jelasin lagi. Seperti gunung meletus dan yang tadinya hijau menjadi kering dan bentuk yang tinggi menjadi pendek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 karena bumi mengalami peristiwa bencana alam dan mengakibatkan bumi berubah secara drastis Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain ingin menanggapi jawaban dari kelompok 5 ini. Oke. Ada yang mau menanggapi jawaban dari dia? Tangan untuk kelompok 5. Nah, terjadi untuk semua kelompok. Karena kita akan beri lagi dan tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Coba untuk kelompok 1 tadi suaranya lah. Gitu. Kelompok 1 mau pilih yang mana? Angka mulai dari angka 1 sampai angka 10. Berapa? Nomor 7. Latihan. Coba dibaca. Peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi di Ya. Sekarang kelompok 2 yang kelompok 2. Ya, kelompok 2 pilih yang mana? Bukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi atau guguran batu mengakibatkan gempa bumi. Nah, tuh. Lanjut ke kelompok 3. Ya. Angin yang bergerak dengan cepat dan memiliki tekanan tinggi
Ya, betul. Lanjut. 5. Dari kawah Gunung Berapi disebut apa? Telah. Ya, betul. Pak. Proses gerakan planet telah bumi. Itu telah jawab. Personik jawabannya tak. Gerakan kendaraan. Kalau misalkan nilainya kurang dari 70, berarti nanti ada pengayaan dan remedial atau pengayaan. Remedial nilai yang kurang dari 70 karena KKM untuk mantan pelajaran 4 pada 70, misalkan nilai kurang dari 70 berarti akan mengikuti remedial. Kalau misalkan nilainya lebih, berarti itu akan mengikuti kegiatan pengayaan. Peristiwa alam itu apa? Selain ada bencana alam, ada peristiwa alam lainnya. Peristiwa alam itu bukan hanya bencana alam, tapi peristiwa alam yang menguntungkan juga ada. Jadi antara bencana alam dengan peristiwa alam itu berbeda. Kalau bencana tentunya itu yang merugikan, tapi kalau peristiwa alam belum tentu merugikan, justru bisa menguntungkan. Contohnya apa peristiwa alam? Peristiwa alam mungkin terjadinya panas kemarau, apakah bisa menimbulkan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Pertama, mungkin kita refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Gimana perasaan kalian? Senang, yang senang. Terus gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan tadi? Jawaban kalian senang. Dan kegiatan apa yang paling menyenangkan dan berkesan? Kegiatan apa? Ya, kegiatan ini. Kegiatan apa? Ini namanya kegiatan football. Football. Kita nyanyi lagu daerah. Ketemu pisang gawe gelap. 1, 2, 3. Kita akhiri untuk kegiatan kali ini mungkin dengan doa bersama karena di awal kegiatan kita berdoa. Nah, kita di akhir penutup juga doa bersama agar keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat dan ilmu yang diberikan akan terserap dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa kita pimpin oleh Hanif. Doa ulas.
langsung balik langsung balik ke rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.